Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Anda kapanpun menyaksikan tayangan ini. Bertemu lagi dengan saya Uli dalam acara Orbits, obrolan IT tipis-tipis. Di sini saya sudah kedatangan tamu istimewa. Beliau kerap disapa Pak Mis. Ini dia Pak Misnawi. Yeay. Pak Mis ini sepak terjangnya di Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai itu sudah sangat terkenal sekali. Tapi kita mau mengenal sisi lain dari Pak Misnawi sehari-hari. Pak Misnawi boleh dikenalkan terlebih dahulu nama, jabatan, usia, ukuran sepatu juga boleh Pak. Silakan Pak. Ya, makasih Bu Di. Ini saya mengucapkan selamat apa nih? Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat apa sajalah, yang penting kita sehat semua. Izin Bu Li, nama saya Misnawi. Saat ini saya dikasih kepercayaan sama pimpinan di Direktorat IKC sebagai Kepala Seksi Manajemen Kualitas Data di Subdirektorat Pengelolaan dan Layanan Data, Subdit PLD. Dan alhamdulillah ini sudah memasuki tahun keempat ya, tahun 2018 sebelum COVID. Siap-siap. Jadi 2018 akhir, 2019, nah 2020 kita masih COVID sampai sekarang. Jadi seperti itu Bu Unya. Baik. Nah, sehari-hari Pak Mis kan bergelut dengan data ya Pak ya? Ya, betul. Dengan data. Cuman kami pengen nanyanya bukan tentang data ya Pak, bukan tentang data analitik nih. Oh gitu, siap. Iya. Boleh ya Pak ya? Oh boleh, silakan. Kalau urusan pekerjaan kan kayaknya udah sering ya Pak kita ngobrol ya. Diskusi terus tiap hari. Iya benar Pak. Nah kalau saya tuh pengen tahu sisi lain Pak Mis soalnya. Bukan sisi gelap ya Pak, sisi terang ya. Saya kan waktu itu tahu Pak Mis saya pernah lihat Pak Mis tuh waktu itu pakai baju putih-putih. Waduh, baju putih-putih. Baju PKL, Pak. Baju bukan hitam putih, Pak. Oh gitu. Baju karate ya, Pak ya? Oh, siap. Ya, Nah, karate. itu Ya. Pak Misnawi tuh pakai baju karate, apakah hobi Pak Misnawi memasak? Ya, betul. Silakan, Jadi Pak. hobi memasak jadinya pakai baju karate gitu ya. Jadi gini, wah, karate itu sudah saya mulai ya, sudah mulai berlatihan, termasuk di KC ini kalau Bu lihat mungkin ya, kalau saya Selasa pagi itu masuk kantor pakai baju karate itu. Oh, Selasa pagi. Iya, latihan gitu sama teman-teman di kantor pusat. Memang saya hobi nih, Bu, hobi terkait dengan bela diri, terutama karate. Enak sih, olahraga di situ. Jadi kalau sisi lain selain data, ya saya sehari-hari mungkin kalau di sini di kantor pusat ini kami latihan 2 minggu sekali. Jadi kalau 2 minggu sekali Pak. 2 kali seminggu, maaf, 2 kali seminggu kami latihan di sini. Ya cari-cari keringat lah. Kalau di sini kan banyak yang teman-teman lari-lari ya, runner atau enggak apa tuh ya. Kalau ada yang bulu tangkis di atas, ada yang tenis meja. Nah kalau saya hobinya karate nih. Jadi benar Pak ya hobinya karate Pak ya, bukan masak ya. Iya. Nah, kok bisa sih Pak hobinya karate? Apakah dulu Pak Misnawi ini suka tawuran apa gimana Pak? Nah ceritanya agak lucu nih, Buli. Dulu waktu saya masih kecil ya, SD ya, SD di kampung itu kelas 4 kalau nggak salah, 4 kelas 5 itu. Di kampung itu ramenya bukan karate malah pencak silat ya. Di kampung itu malah ada arisan silat waktu itu. Biasanya setiap bulan sekali itu. Ditunjuk tuan rumahnya siapa, nanti di situ ada demo silat. Termasuk biasanya kalau arisan ya biasa ada uang gitu ya. Nanti dikumpulin siapa yang jadi tuan rumah berikutnya itu yang dapat. Nah, itu kebetulan di kampung saya itu tuan rumahnya di rumah saya. Memang saya tuh kecil itu latihan silat dari kelas 4 kalau sampai kelas 5 kelas 6 itu. Nah, di kampung saya itu juga ada mahasiswa KKN. KKN dari kota ya. KKN Iya. Sebentar Pak, Bapak kampungnya di mana sih? Di Jawa Timur.
iya di ya. sana. Dan Siap-siap. waktu mahasiswa KKN itu kebetulan di rumah saya jadi ketempatan arisan pencak silat itu. Nah, pas di situ ada mahasiswa yang demo karate. Hmm, Di acara silat itu ada dia pakai baju karate itu yang putih-putih tadi itu. iya iya iya. Putih-putih itu, wah saya lihat masih kecil tuh, wah keren banget nih. Hmm, Ini memperagakan ini kalau di karate namanya kata ya. ya, Dia memperagakan kata waktu itu di rumah saya itu di halaman rumah itu. Penontonnya banyak. Wah keren juga nih. Nah dari situ saya tertarik. Tapi di hmm, kampung saya nggak ada tuh. Waktu itu latihan karate itu nggak ada. Baru setelah saya SMP itu saya masuk ke kecamatan sebelah. Kecamatan Nah, sebelah. kecamatan Enggak, sebelah. Bukan iya. ke kecamatan saya SMP-nya, tapi di kecamatan sebelah. Nah di SMP itu ada ekskul karate. Nah disitulah saya mulai belajar karate. Oh, gitu. Sejak itu saya mengenal karate di situ. Iya, Sampai sekarang. sampai sekarang. Ya, Berarti ini ya Pak, Bapak konsisten sekali hobinya ya Pak ya. Baratnya dari kecil sampai sekarang masih terus diseriusi ya Pak ya. bisa jadi seperti itu. Tapi Iya. kadang ya, waktu SMP, SMA itu saya pindah ke kota kabupaten itu, malah saya vakum. Hmm, Vakum latihan karate itu. Karena di kota itu saya kos ya. ya. Kos di situ, kemudian tempat latihannya, di sekolah kebetulan nggak ada yang tempat latihan. Adanya di Kodim waktu itu. Di tempatnya tentara itu. Dan saya cuma berapa kali tuh ikut latihannya. Jadi ya konsistennya konsisten nggak ini ya apa namanya nggak terus-terusan itu tuh nggak juga. Tapi kebetulan pas masuk di STAN, nah itu banyak lagi teman-teman yang ikut karate. Apalagi setelah masuk kerja, waduh banyak banget tuh yang hobi karate tuh. Termasuk apa komandan-komandan saya di sini itu banyak yang. Nah itulah, nah, jadi tersalurkan lah hobinya sambil Baik. olahraga Iya. sambil ini, belajar bela diri. Bela diri ya Pak ya. Kan kalau saya kalau karate kan sudah terkenal ya Pak ya. Cuman kan kadang Ya, agak apa saya sendiri nih Pak ya sebagai awam gitu eh, ya. Ada karate, ada judo gitu ya. kan, ada taekwondo gitu. Terus ada kungfu, pencak silat. Nah Pak Misrawi pernah nggak bela diri yang lain ditekuni Pak? Itu tadi, pencaksilat. Selain Itu itu? bela diri pertama yang saya pelajari, Oh, berarti pencaksilat. Nah, hmm, begitu masuk di sini kerja, itu saya juga dulu di waktu tahun berapa itu ya, 2008 atau 2009 itu, saya sempat belajar Aikido. Aikido. Ya, Iya, Aikido iya, iya. di Gor di Duren Sawit, di dekat rumah sana. Itu kebetulan teman-teman ngecek tuh, ayo latihan masa karate kan keras gitu. Iya, iya. Nah, sementara itu kan Aikido halus ya, Pak ya? halus gitu Oh ya. iya, Nah, benar-benar. biar seimbang antara keras dan halus ya. Oh iya, iya. Ikut juga, sempat juga ikut Aikido. Oh, Ya, mantap. Berarti ini ya, Pak ya? Emang nggak jauh-jauh dari bela diri ya, Pak ya? nggak Luar tahu ya, biasa. mungkin karena ini ya apa sudah terpatri waktu SD itu ya masih kecil ya. Iya. Jadi waktu kecil itu karena diajarin waktu itu pertama olahraganya itu adalah pencak silat. Mungkin dari situlah jadi senang gitu ya. Ya cuma pencak silat, sekarang karate, dulu pernah aikido. Jadi seperti itu. Iya, benar. Menarik sekali nih. Kita applause dulu dong di sini. Pemirsa. Pemirsa di studio ini kira-kira ada 700 orang ya Pak, banyak sekali Pak. Eh, kalau bicara bela diri nih Pak ya, kalau saya pribadi sih nggak terlalu suka bela diri ya Pak, saya lebih suka dibelain. Nah, eh, pernah nggak Pak ada pengalaman aplikasi dari bela diri nih, maksudnya Bapak ketemu perampok kah, pencuri kah gitu, jadi benar-benar kepake gitu Pak. Nah, alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah diaplikasikan di dunia nyata. Artinya saya pernah harus berantem dulu sama orang, saya harus membela diri karena ada apa gitu enggak. Tapi setidak-tidaknya untuk bela diri, terutama karate ya, itu tidak hanya terkait dengan fisik. Fisik yang kuat harus berani melawan orang kalau kita dipukul atau diapa, itu tidak sebatas itu.
menurut saya. Iya. Tapi yang penting itu adalah mental, melatih mental. Jadi kalau di bela diri itu, terutama kalau latihan karate dulu waktu saya masih SP, SMP sampai kuliah itu tenaga kita diforsir. Udah capek, kemudian kalau gerakannya salah dimarahin, kalau tiba-tiba ada yang mukul dari tebuk dari belakang gitu ya. Artinya kita tidak hanya siap secara fisik, tapi juga siap secara mental. Dimarahin sama pelatih itu udah biasa, Iya. diinjak sama pelatih biasa. Nah, di implikasi di lapangan itu sekarang, kalau menurut saya, terutama kita ya di Bea Cukai, itu pelanan fisik mungkin sudah mulai berkurang, tidak terlalu banyak yang harus kita lawan secara fisik. Mungkin ada satu dua, tapi tidak banyak. Tapi sekarang yang banyak itu adalah tekanan secara mental. Iya. Mungkin orangnya nggak gede gitu, nggak besar gitu ya. Orangnya kecil, tapi dia bisa menekan orang itu dengan kekuasaannya. Benar. Dan di situ sebenarnya yang harus kita kuat secara mental. Iya. Waduh. Begitu itu. Dalam sekali ini Pak. Kalau dari keluarga Pak, apa Pak Misnawi ini lahir dari keluarga yang memang keluarga bela diri gitu Pak? Kalau keluarga tidak. Jadi kalau di keluarga saya itu memang dari kecil diajari ya sama bapak saya itu. Tapi ngundang pelatih, bukan bapak saya yang bukan ngundang. Bapak. Iya. Jadi dari keluarga bapak saya, ibu saya nggak ada yang bela diri. Kalau sekarang, keluarga sekarang, dari istri, anak-anak, itu memang nggak ada yang basicnya itu bela diri nggak ada. Iya. Baik. Ini menarik banget ini. Terus gini Pak, kalau misalkan hobi karate itu, setahu saya kan ada sabuk-sabuknya ya Pak ya? Tingkatannya. Ya. Oh iya, tingkatan ya Pak, sabuk-sabuk. Sabuk pink nggak ada ya Pak ya? Ada. Pink nggak ada Pak? Oren. Oh, oren. Kalau pink ada, saya mau sabuknya aja Pak. Oh, Pak Mis, boleh tahu Pak sabuk apa Pak? Nah, kebetulan sabuk yang saya pegang. Jangan sabuk becek Pak. Jadi tingkatan di sabuk karate itu ada namanya Kyu. Q Kyu itu dari terendah 10 sampai tertinggi 1. Habis itu masuk ke Dan. Dan itu 1 terendah, tertinggi 10. Dan sampai 10. Ya. Jadi kalau orang bilang itu belajar karate itu dari Dan 1. Baru dianggap sebagai belajar karate. Sabuk berwarna dari putih, kuning, biru sampai coklat. Itu masih Q. Ya, masih Q itu dianggapnya sebagai penggembira. Waduh. Belajar. Kalau dulu kami diajari sama pelatih itu, kamu itu kalau nggak sampai Dan 1, kamu dianggap belum belajar karate. Waduh. Luar biasa memang ya. Ya, jadi Bapak dan 9,5 nih Pak. Dan berapa ini Bapak? Tadi belum dijawab. Dan kawan-kawan. Alhamdulillah sekarang di Dan 2, jadi baru belajar di tingkat 2 nih saya nih. Kalau SD itu baru SD tingkat 2, kelas 2. Dan itu hitam ya Pak ya? Iya, dan itu sabuk hitam. Di Dan 1 ke Dan 2 itu biasanya kan ada tesnya ya Pak ya? Ujian ya. Ada ujiannya ya. Bapak di Dan 1 itu berapa tahun Pak? Saya Dan 1 berapa tahun ya? 2 tahun kalau nggak salah, saya lupa. Ya. Gitu ya. Jadi ada minimal dia harus berapa tahun di Dan itu, kemudian dia harus latihan di Dan itu. Karena kadang ada yang 2 tahun di Dan 1, tapi jarang latihan ada. Oke. Tapi ada yang rutin latihan, nanti baru boleh naik ke Dan berikutnya. Gitu. Minimal 2 tahun ya Pak ya? Seperti itulah. Oh ya, ini kayak kenaikan pangkat fungsional ya, minimal 2 tahun. Ya, tapi nggak nunggu ada formasi ya Pak, kalau naik aja ya kalau udah lulus ya. Siap capek aja lah. Siap capek aja. Nah, ini kan sebenarnya hobi Bapak ini kan apa ya? Ini kan udah diseriusin ya Pak ya, dan udah long term banget lah gitu ya kalau saya lihat. Prestasi yang sudah Pak Mis capai
Bisa Waduh, kalau bisa bilang bukan dipamerin, Pak. Disebutin apa? kayaknya nggak perlu disebutin. Saya Yang malu saya jawabnya. tahu kan, saya ada sih tahu waktu itu. Kalau di Kalau itu sih ini aja itu apa namanya kejuaraan untuk apa namanya memeriahkan aja. Meriah. Jadi bukan untuk dipertandingkan sebenarnya. Oke. Jadi kalau dari sisi prestasi sebenarnya sama. Saya ini masih belajar. Jadi tidak perlu banyak yang perlu tidak banyak yang dibanggakan nih dari prestasi Iya. dari karate ya. Tapi seenggak-enggaknya, saya kan udah senior ya, udah hampir 50 tahun. Waduh. Aduh, Bapak. Seenggak-enggaknya saya ingin junior-junior di Bea Cukai itu bisa lah ikut bela diri, terutama di karate ya, karena sejarah karate di Bea Cukai itu luar biasa kan. Iya, terkenal ya, Pak. Iya, betul. Menyumbang banyak atlet juga di nasional. Malah banyak dari pegawai cukai itu yang go internasional karatenya. Nah, itulah sebenarnya prestasi yang sebenarnya di situ. Prestasi karate. Ini biasa nih ya, teman-teman ya. Kalau ngomong sama karateka yang udah tingkatnya tinggi itu, malah nggak mau ini buat prestasinya. Aduh. Tapi seru ya Pak Misawi ya. Mungkin ini Pak, kalau misalkan Bapak kan sebenarnya tingkatannya udah tinggi Pak ya, kalau saya bilang ya udah dan 2. Dan 2 itu baru di tingkat 2. Iya. Ya lebih tinggi dari yang sabuk putih lah Pak. Jauh lah. Nah, mungkin ada nggak Pak hobi, ini kan kalau kita pandang kan mungkin suatu kesyukuran gitu ya, kalau misalkan hobi bisa menjadikan pemasukan tambahan misal nih Pak. Nah, apakah dari hobi ini Pak Mis ada jadi pelatih misalkan? Atau seperti itu Pak, gimana Pak? Kalau itu nggak sampai ke sana ya saya, jadi nggak sampai arah pelatih atau jadi wasit atau juri di pertandingan gitu ya. Itu tidak sampai ke arah sana. Tapi untuk apa namanya, untuk wasit juri pernah, alhamdulillah pernah jadi ya di pertandingan itu pernah ikut, walaupun nggak ini ya nggak banyak ikut karena kesibukan tugas juga. Kemudian untuk pelatih ya mungkin tidak perlu ini ya. Kita yang penting bisa melatih adik-adik ini sebenarnya. Tidak melatih adik-adik berarti melatih pegawai kita sendiri kan gitu ya. Iya. Jadi itu bukan sebagai masukan pemasukan di enggak. Yang lebih penting itu sebenarnya saya pengen nanti itu junior kita itu tidak hanya bisa main gadget ya, sibuk dengan gadgetnya. Oh ya, siapa yang main gadget nih? Tapi juga ini fisiknya dan mentalnya juga harus kuat. Dan salah satunya ya dari karate ini mungkin. Iya betul Pak. Saya, ini menarik banget ini pembahasannya. Saya kan ngelihat seni ya Pak ya, seni bela diri kalau saya bilang ya, seni bela diri itu kayaknya kan makin kesini makin ditinggalkan ya Pak. Mungkin saya gitu ya, saya beberapa teman saya mungkin lebih memilih fitness gitu ya daripada ikut bela diri. Mungkin ada pesan-pesan dari Pak Mis nih buat teman-teman supaya ingat lagi lah ya bahasanya, ingat lagi kalau kita tuh banyak banget loh bela diri. Contohnya pencaksilat gitu yang asli dari Indonesia. Silakan Pak. Ya. Mungkin kalau pesan-pesan seperti yang tadi di awal disampaikan ya, tugas-tugas kita di Bea Cukai itu sedikit banyak bersinggungan dengan fisik. Mungkin di kita saat ini di IKC banyak berhubungan dengan komputer, pemrograman segala macam. Tidak menutup kemungkinan nanti ke depan kita juga ditugaskan di lapangan. Di lapangan kita butuh fisik yang bagus, yang kuat, mental yang bagus, yang kuat. Nah, yang bisa kita persiapkan sekarang adalah yang melatih fisik, melatih mental dengan bagus. Salah satunya dengan karate, dengan belajar seni bela diri karate. Jadi dia tidak hanya melatih
bagaimana cara kita membela diri, Ya. bagaimana cara kita melatih otot atau melatih kekuatan yang ada di kita untuk membela diri, tapi juga untuk melatih mental kita di lapangan. Di lapangan itu kalau berhadapan dengan orang-orang itu, dia kalau sekarang nggak mungkin dia kemungkinan kecil ya dia akan mukul gitu enggak ya. Iya, iya. Tapi kan kalaupun mukul seperti kejadian di beberapa kantor itu, ya seenggak-enggaknya kita bisa membalas. Tapi kalau dia tidak memukul, dia membentak, kita siap secara mental. Iya, benar Pak ya. Duh, luar biasa banget. Iya, iya, iya. Jadi nggak kuat fisik dan kuat mental ya Pak ya. Iya, betul. Luar Jadi biasa. yang teman-teman nih adik-adik yang Ini adik-adik yang di depan kita ini Pak. Aduh. adik-adik yang sekarang biasanya olahraganya dengan jari ya. Sekarang dia pakai jempol, buat jempol ya. Jempolnya langsing gitu. Jempol yang langsing. Iya, iya, iya. Ya mulailah kita sama-sama untuk menjaga kesehatan. Bagaimana cara menjaga kesehatan agar juga dapat menjaga dapat juga mental yang kuat, bisa membela diri kita bila sewaktu dengan ya sewaktu dibutuhkan. Ya salah satunya lewat itu, belajar bela diri. Aduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Saya dapat insight baru nih Pak, luar biasa. Jarang loh ngobrol sama Pak Mis masalah ini, masalah karate gitu ya. Biasanya masalah data ya. Masalah ini rapat gitu. Pak, mohon maaf ini, aduh waktu kita Pak sangat nggak kerasa Pak. Ini pertanyaan saya banyak yang belum saya tanyain ini Pak. Cuman apa boleh buat Pak? Nanti mudah-mudahan ada episode berikutnya Pak. Mungkin kalau Bapak tiba-tiba menggeluti Muay Thai. Oke Pak Mis, terima kasih sekali Pak atas sharingnya yang luar biasa. Semoga Pak Mis tetap menekuni karate ini. Amin. Sampai akhir nanti ya, amin, amin, amin. Jaga kesehatan yang penting. Jaga kesehatan. Siap, baik. Itu dia teman-teman, Sobat Ceisa dimanapun Anda berada. Kita sudah ngobrol dengan Pak Misnawi di segmen hobi. Luar biasa banyak banget insight yang bisa kita dapatkan dari beliau. Cuman mohon maaf sekali waktunya udah tinggal sedikit sekali. Saya sudah dikasih kode terus nih dari Ibu Sutradara di ujung sana. Baik, jangan lupa ya Sobat Ceisa semuanya, nantikan penayangan podcast Orbits kita di episode-episode mendatang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Dan buat kamu-kamu yang belum follow Instagram DITIKC, ayo sekarang juga di follow ya. Nanti kalau menarik saya fallback. Kok saya fallback? Admin yang fallback ya. Baik Pak Misnawi, terima kasih ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.